di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya. Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lihat ya keadaan kita, Indonesia kita yang makin mengerikan. Sudah dijual ya, kata beberapa pakar, oleh orang-orang yang mengaku dirinya saya NKRI dan saya Pancasila ya, dan kamu teroris, orang Islam kamu intoleran, dan kamu ya apa itu istilahnya radikal. Padahal orang yang ngomong gitu sudah maling. Maling dengan cara menuduh orang lain itu bersikap negatif untuk menutupi sifat buruknya ya, untuk menutupi sifat malingnya. Dan dia caranya begitu ya, pengkhianat itu. Kita lihat ya. Dr. Rizal Ramli mengungkap Indonesia sekarang sudah dijual. Sudah dijual. 50 fakta. Oh, ini channelnya Al-Fikr channel ya. Judulnya Kondisi Indonesia Sekarang Mengerikan, Ustadz Andri Kurniawan ya. Makanya Pak Presiden Soekarno pernah memberikan statement, kalau kami menghadapi penjajah Belanda, tapi kalian nanti akan menghadapi bangsa kalian sendiri. Artinya apa, Bapak-bapak? Jadi kita ini sekarang ini menghadapi pengkhianat bangsa. Nah ini Ustadz Andri Kurniawan yang menjual negara ini. Tapi mereka di permukaan, mereka jargonnya apa? Saya Indonesia, saya Pancasila, saya NKRI. Sementara umat Islam dituduh radikal, intoleransi, teroris. Ini loh Pak, sandiwaranya itu seperti itu. Ustadz Andri Kurniawan tuh ini ya, agak unik karena dia mengungkapkan strategi dan taktik jahat musuh-musuh Islam ya, yang beroperasi di berbagai daerah. Dia lihat dari segi kacamata dakwah, sebagaimana Ustadz Alfian Tanjung itu ahli tentang bahaya komunisme di Indonesia yang akan menghantam dan akan menyembelih umat Islam. Sementara Andri Kurniawan ini ahli tentang kejahatan-kejahatan musuh-musuh Islam yang berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan
pengusaha dan pengusaha. Sehingga mereka itu kalau menjual Indonesia otomatis yang dirugikan adalah Islam. Karena apa? Lah karena negeri Indonesia ini orang Islam banyaknya, kebanyakan ya. Jadi kalau mereka pencoleng-pencoleng pengkhianat itu dibiarkan, yang terpuruk, yang menjadi miskin dan menjadi melarat dan menjadi tertuduh adalah umat Islam ya. Padahal perbuatan orang-orang jahat itu. Padahal mereka yang menuduh kita itulah pengkhianat bangsa yang menjual Indonesia. Jadi kalau Bapak lihat cengkramannya itu sudah luar biasa semua ini sudah. Jadi kalau kita rinci, ngeri Pak kita. Ngeri. Itu kalau orang yang paham terhadap strategi, ngeri kondisi Indonesia sekarang ini. Oleh karena itu 2024 ini kita wajib berjuang ya. Makanya ulama-ulama sudah memberikan warning, sudah memberikan peringatan. Kalau 2024 umat Islam kalah, habis sudah ya. Ini peringatan yang sering diungkapkan ya. Jadi momentum yang paling baik, saat yang paling baik memang 2024. Di situ terjadi Islam at the crossroads. Islam di simpang jalan. Apakah Islam jaya ataukah Islam itu hilang? Tahun 2024. Ini warning dari ulama ya. Basirah, ketajaman mata hati ulama ini Basirah harus digarisbawahi. Fikri Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini yang nonton sudah 67.000 ya. 2 minggu. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Pagi ini kita membahas satu tema menyongsong masa depan umat. Yang dimaksud adalah umat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala Ini di masjid mana ini? berjanji kepada hamba-hambanya yang amanu wa taqwa Amanu wa taqwa. wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukmin.
bukan muslim tapi golongan mukmin, orang yang beriman, pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dan janji Allah ini pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Janji Allah pasti. La tabdila li kalimatillah. Akan tapi dari kepastian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ada kewajiban apa? Kita harus melakukan taghyir, perubahan. Taghyir, perubahan. Dari muslim menjadi mukmin. Pasti ta'yidullah, pertolongan Allah akan diturunkan. Ya. Karena kalau kita menjadi hamba Allah yang mukmin, hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan itu, pasti kemenangan akan diberikan pada kita. Al-falah, kemenangan pasti akan diberikan kepada kita. Ya. Kalau kita sudah memposisikan sebagai seorang mukmin, muwahhid, mentauhidkan Allah. Karena syarat mutlak kemenangan dari sisi Allah itu adalah muwahhid. Ketika kita mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah dalam segala kehidupan ya. Tapi untuk meraih ke sana ada proses yang harus kita lalui. Apa prosesnya? Enggak terus akhirnya seindah yang kita bayangkan, gitu ya. Jadi enggak terus akhirnya seperti balik tangan. Tidak. Ada proses di sana. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah menetapkan as-sira' bainal haq wal batil. Pertarungan antara hak dan batil itu senantiasa ada ila yaumil qiyamah. Sampai yaumil qiyamah. Ini pertarungan. Dan sekarang bapak-bapak, ibu-ibu melihat sendiri pertarungan itu keras kan? Sangat keras. Hak dan antara al-haq dan batil. Sangat keras. Contohnya Ustaz, contohnya. Bahkan brutal. Bahkan tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi pada saat 2019 mungkin lebih dahsyat lagi pada saat 2024. Jadi pertarungannya akan lebih dahsyat lagi. Karena apa? Karena yang kita saksikan sekarang ini pertarungannya sudah melibatkan kekuatan global. Jadi pertarungannya itu sudah melibatkan kekuatan global. Sebagaimana kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sunnat tadawul, pergantian kepemimpinan dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam surah Al-Imran ayat 140. 140 Al-Imran. Wa tilkal ayyam dawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbul zalimin. Wa tilkal ayyam dawiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan dipergilirkan. Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia itu. Supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Wa liya'lamallahu alladziina aamanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini kepada hamba-hambanya yang amanu. Yang beriman kepada Allah, yang mentauhidkan Allah. Wa yattakhidha minkum syuhada. Dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin gugur sebagai syuhada, mati syahid. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbul zalimin itu maknanya Allah tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjihad di jalan Allah. Allah tidak cinta pada seorang mukmin yang tidak mau berjuang di jalan Allah. Karena hidup ini adalah al-hayatu aqidah wal jihad.
Hidup ini adalah mempertahankan akidah dan jihad. Ini ucapan dari penyair besar Syauqi Bey ya. Al-hayatu aqidah wa jihad. Kehidupan itu, hidup itu adalah isinya dua. Aqidah, keyakinan, dan perjuangan. Syauqi Bey. Sampai-sampai Rasulullah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul amril Islam wa amadus salah wa dirwatus sanami jihad fi sabilillah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Pokok sesuatu itu Islam, tiangnya sholat. Puncak amal di dalam Islam itu adalah Salat. al-jihad fi sabilillah. Tiangnya Islam, puncaknya. Oleh karena itu 2024 ini kita wajib berjuang. Ya, makanya ulama-ulama sudah memberikan warning, sudah memberikan peringatan. Kalau 2024 umat Islam kalah, habis sudah. Ya. Ini warning dari ulama. Ya. Basirah, ketajaman mata hati ulama ini Basirah harus dijadikan Islam, harus digarisbawahi. at the crossroads. Makanya kenapa sekarang ini seluruh ulama se-Indonesia turun gunung, Pak? Islam di simpang jalan. Nah, kalau sudah seluruh ulama se-Indonesia ini turun gunung, berarti Indonesia sedang ada apa-apa. 2024 ya. Danger. Islam hilang Bahaya. atau Islam gemilang 2024. Jadi dalam surah Al-Imran ayat 140 ini, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, Allah mengabarkan tentang sunnatut tadawur, pergantian kepemimpinan dunia. Sunnatut tadawur, pergantian kepemimpinan. Artinya apa? Kita sekarang ini sedang dicengkeram oleh Golkaf, golongan kafir. Golkaf. Ini sunatullah. Ya. Jadi ini Allah dan Rasulnya sudah menegaskan. Bahkan dalam surah Al-Ankabut ayat 2-3 Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamu Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamu al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja, hanya cukup mengatakan, ya Allah saya telah beriman? Kata Allah belum cukup hingga Allah menurunkan mihnah, al-mihnah, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan. Karena dari situ hikmahnya Allah ingin tahu, dengan ujian itu Allah ingin tahu siapa yang istiqomah. Siapa yang istiqomah? Dan Allah juga ingin tahu siapa yang dusta akan keimanannya itu. Dusta terhadap keimanan. Bahkan dengan ujian ini Allah ingin membersihkan dari barisan orang-orang mukmin di Indonesia ini Munafik. dari orang-orang munafik. Ini Allah sedang bersih-bersih di Indonesia ini. Kalau kita korelasikan di Indonesia, ini Allah sedang bersih-bersih dengan ujian yang semakin berat dialami oleh umat Islam di Indonesia ini. Iya. Masya Allah. Allah membersihkan barisan orang mukmin dari orang-orang munafik, sehingga akhirnya kita sekarang bisa melihat dengan jelas yang mukmin jelas, yang munafik juga jelas. Bahkan vulgar, Pak, sekarang orang munafik di Indonesia ini vulgar, dipertontonkan, bahkan bangga, ya kan? Kan Bapak lihat sendiri tokohnya, saya nggak usah nyebut nama karena nanti kena kode etik undang-undang IT, ya kan? Jadi gembongnya munafik di Indonesia ini vulgar, sudah Pak, mempertontonkan lewat medsos, media sosial. Kita beda udah tahu pada ya. masa Rasulullah. Orang munafik pada masa Rasulullah itu kan tersembunyi, sirriyah. Sampai akhirnya Rasulullah memberi amanah kepada sahabatnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, daftarnya orang munafik itu. Tapi sekarang di Indonesia, ya Allah, ada vulgar, dipertontonkan, bangga jadi orang munafik. 13 ciri orang munafik. Padahal Allah sudah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat 145 ini.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 145. Innal munafiqin fil darkil aswali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti di neraka diletakkan di Paling dasar. dasarnya neraka, geraknya neraka. 145. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, Allah ingatkan dalam surah As-Saff As-Saff. ayat 8 sampai 9 di slide depan ini. Ini Allah ingatkan ketika pertarungan antara al-haq dan batil ini. Allah ingatkan bagaimana realitas kehidupan yang akan kita hadapi ketika al-haq dan batil ini bertarung, berperang di Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Mereka memadamkan cahaya Allah. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah ini. Ya Allah menyempurnakan. Dengan mulut-mulut mereka, ucapan-ucapan mereka, statement-statement mereka bisa diartikan kalau kita korelasikan sekarang dengan mesin-mesin informasi mereka. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah. Tapi Allah berjanji, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap menyempurnakan cahaya agamanya ini meskipun orang-orang kafir benci, tetap Allah menyempurnakan cahaya ad-dinul haq, ad-dinul islami. Coba kita lihat, bahkan tadi malam kita bahas di Masjid Manarul Islam tentang gerakan Islamophobia. Ini kebencian mereka itu luar biasa, Pak. Bahkan sampai pembenci-pembenci Islam ini dilindungi oleh negara, digaji oleh negara dari APBN. Membenci Islam, Islamophobia. Ini tadi malam kita bahas di Masjid Manarul Islam. Di mana Manarul Islam? Kita kupas, kita bongkar gitu. Itu tidak lepas daripada kekuatan adidaya. Jadi sekarang pembenci Islam itu dilindungi oleh negara, dilindungi oleh Mabes Polri, digaji dari APBN, diambilkan dari pajak-pajak umat Islam se-Indonesia, termasuk jamaah masjid Ki Ageng Kripik. Oh, Ki Ageng Kripik. Termasuk. Jadi pajak-pajak kita itu digunakan untuk membiayai pembenci-pembenci Islam. Buzzer-buzzer ini. Buzzer-buzzer yang dibiayai oleh APBN. Kenapa saya berani ngomong? Karena saya pernah jadi tersangka. Bukan tersangka, apa namanya? Pernah mengalami. Kan pernah saya sampaikan 2 tahun yang lalu, sebelum satu minggu sebelum Ramadan, saya langsung diberikan surat panggilan dari Bareskrim. Kenapa? Langsung saya baca. Ternyata yang melaporkan buzzer Istana. Buzzer Istana. Oh. Saya dikenai penjara 10 tahun. Terus? Dikenai sanksi 10 tahun penjara. Ancaman. Dengan tuduhan makar terhadap negara. Akhirnya saya datangi Bareskrim. Sebelum saya disidik, saya tanya, Pak, makar terhadap negara itu kan bawa senjata. Kalau saya kan cuma ceramah saja. Saya cuma ceramah, ya kan? Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kebebasan menyampaikan pendapat. Apa yang saya sampaikan ini dilindungi oleh negara. Ada Undang-Undang Dasar 45 dan itu harus kita taat itu. Terus? Ya. Loh, kenapa saya dikenai pasal sampai pasal makar terhadap negara dengan ancaman penjara 10 tahun? Ya ini Ustadz, ini laporan jadi yang melaporkan buzzer Istana. Akhirnya monggo silakan disidik. Tepat jam 10 saya disidik di Bareskrim. Di mana? Polri. Langsung terus maraton.
sampai jam 11 sebelum zuhur. Pertanyaan terakhir, Ustaz, apakah yang disampaikan Ustaz ini statement pribadi? Pak, tolong dibuka lagi, diputar lagi video yang ceramah saya di sebuah masjid ini. Akhirnya dibuka. Nah, saya jawab sekarang resmi ini. Tolong dimasukkan di BAP. Jadi apa yang saya sampaikan itu adalah hasil istimewa ulama ketiga di Hotel Sentul Bogor. Dan saya hadir, saya ikut mulai dari awal sampai penutupan. Kemudian ada konferensi pers dibacakan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat Kiai Haji Muhyiddin, didampingi oleh Kiai Haji Dr. Anwar Abbas di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat. Saya tidak menambah dan tidak mengurangi. Selesai. Terus? Ustaz, saya koordinasi dengan pimpinan. Akhirnya penyidik dari Barreskrim koordinasi dengan pimpinan. Selang berapa saat balik lagi. Masuk ke ruangan Barreskrim penyidikan, langsung, Ustaz, bisa enggak surat panggilan itu kami minta lagi? Loh, kenapa? Ternyata Ustaz tidak masuk delik hukum. Karena yang disampaikan Ustaz itu konferensi pers resmi Majelis Ulama Indonesia Pusat. Nah, akhirnya saya tanda tangani yang surat panggilan itu, diminta untuk tanda tangan, saya serahkan lagi, Kembalikan. Akhirnya kemudian sebelum selesai saya tanya, Pak, bolehkah saya mengajukan gugatan balik terhadap buzzer istana? Apa jawabannya? Loh, Ustaz, tidak bisa. Buzzer istana itu dilindungi oleh negara, digaji oleh negara. Astagfirullah. Tidak bisa lah kita. Jadi pembenci-pembenci Islam ini dilindungi oleh negara sekarang ini, digaji. Kita baru tahu ya, buzzer-buzzer itu yang bikin gaduh itu ternyata tidak bisa disentuh oleh hukum. Itu sebabnya tokoh-tokoh Islam yang melaporkan buzzer-buzzer itu ke Mabes Polri tidak pernah bisa tidak diproses ya, karena polisinya kan takut dengan istana ya. Oleh negara dari pajaknya umat Islam se-Indonesia ini. Astagfirullah. Jadi ini pertarungannya luar biasa, dan itu tidak lepas dari, ini mungkin Bapak lihat foto-foto itu, tidak lepas daripada cengkraman dua negara adidaya, yaitu Cina dan Amerika. Ini dua bayang-bayang yang mengeksploitasi Indonesia, menghisap Indonesia, mengeruk Indonesia. Bahkan Bapak nanti bisa di rumah, bisa dibuka Mbak Google ya, 50 fakta Dr. Rizal Ramli mengungkap Indonesia sekarang sudah dijual. 50 fakta, coba nanti kita bacakan ya. 50 fakta. Makanya Pak Presiden Soekarno pernah memberikan statement, kalau kami menghadapi penjajah Belanda, tapi kalian nanti akan menghadapi bangsa kalian sendiri. Artinya apa, Bapak-bapak? Jadi kita ini sekarang ini menghadapi pengkhianat bangsa yang menjual negara ini. Orang kulit sawo matang ya. Tapi mereka di permukaan, mereka jargonnya apa? Saya Indonesia, saya Pancasila, saya NKRI. Sementara umat Islam dituduh radikal, intoleransi, teroris. Ini loh Pak, sandiwaranya itu seperti itu. Ini satu ceramah yang membuka wawasan ya, dan menggetarkan ya, menghentak kesadaran batin kita yang terdalam, bahwa dia Ustadz Andri Kurniawan betul-betul ya mampu mengungkapkan peta ya, pertarungan antara hak dan batil
yang nggak semua ustadz bisa ngomong seperti ini. Memang ini sebuah keahlian yang khusus dan satu komitmen perjuangan, komitmen dakwah yang luar biasa besar, sebagaimana komitmen dakwah itu dimiliki juga orang-orang seperti orang-orang Habib Rizik Syihab dan yang lainnya yang ingin menata kembali wajah Indonesia modern yang sangat Islami atau yang ramah terhadap Islam ya. Karena pewaris sah dari republik ini adalah umat Islam yang merupakan bagian terbesar yang hidup di sepotong surga di Zamrud Khatulistiwa. Padahal mereka yang menuduh kita itulah pengkhianat bangsa yang menjual Indonesia. Ini yang terjadi. Mohon maaf, ini langsung personel 3. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi benar-benar kita sekarang dicengkram oleh imperialisme Cina. Contoh, Bahkan pakar intelijen dunia, pakar strategi perang dunia, Peter Warren dan August Cole Peter melakukan riset dan hasilnya dipublish. Jadi ternyata diprediksi tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Indo-Cina. Oleh siapa? Mafia Taipan dan komunis Cina. Masya Allah. Ini Pak, ini yang harus kita pahami bersama. Tapi Allah beserta Tapi- kita. Allah berjanji. Ini Pak. Jadi kalau Bapak lihat cengkramannya itu sudah luar biasa, semua lini sudah Pak. Ya kan? Jadi kalau kita rinci, ngeri Pak kita. Ngeri. Itu kalau orang yang paham terhadap strategi, ngeri Pak. Kondisi Indonesia sekarang ini. Mengerikan. Bahkan ketika saya bertemu beberapa waktu yang lalu dengan Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, Tiasno. Jenderal Sunarko mantan Danjen Kopassus, Jenderal Soeharto dan Komandan Marinir, ya kan? Pak Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras dan beberapa Sugeng Waras. pakar-pakar hukum tata negara, beberapa tokoh-tokoh ulama nasional, beberapa aktivis termasuk UI Watch, Universitas Indonesia Watch. UI Watch. Kita kumpul bersama. Ya Allah, ngeri Pak Ya Allah. kondisi Indonesia sekarang. Ya. Tapi akhirnya saya diminta memberikan presentasi. Waktu itu dikasih waktu 5 menit. Akhirnya saya sampaikan ayat ini. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nur 5. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladziina min qablihim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah berjanji kepada hamba-hambanya yang amanu wa 'amilus shalihat. Amanu wa 'amilus shalihat. Kalau kita kristalkan, kita peras yang mengaplikasikan tauhid wa sunnah, pasti Allah akan menjadikan mereka berkuasa. An-nasr wa tamkin. Jadi nasrullah wa tamkin, pertolongan Allah dan kekuasaan Allah akan berikan. Tamkin. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam satu hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'a yarfa'ha. Thumma takunu khilafatul alamin haji nubuwah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'a yarfa'ha. Thumma takunu mulkan adhan fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'a yarfa'ha. Thumma takunu mulkan jabriyah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'a yarfa'ha. Thumma takunu khilafatul alamin haji nubuwah. Ini hadis sahih rawahu Ahmad.
Jadi Rasulullah SAW mengabarkan, menjelaskan secara rinci apa yang dikabarkan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 55 ini. Dan itu sudah pernah saya sampaikan, tidak perlu saya ulang lagi. Ulang dulu sedikit. Aku kan belum. Jadi kunci kemenangan dan kejayaan Islam. Boleh jadi musuh-musuh Islam itu memandang bahwa kemenangan dan kejayaan umat Islam adalah mustahil dan omong kosong belaka. Apalagi sekarang Indonesia dicengkeram oleh Cina dan Amerika. Kekuatan adidaya, dua kekuatan adidaya. Tapi kita kaum muslimin harus tetap yakin dengan janji Allah bahwa Allah akan menjadikan pada hamba-hambanya yang aman wa amil salihat, Allah akan berikan nasr wa tamkin, pertolongan dan kekuasaan. Nasr wa tamkin. Ini bukan mimpi, bukan ilusi. Insya Allah nyata, Pak. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah. Ini adalah bentuk keimanan yang sempurna kepada Allah. Dia memberikan satu rojak, ya. Itulah ciri orang beriman, sebagaimana ditampakkan oleh Andi Kurniawan, melihat persoalan apapun, seburuk apapun persoalan, memberikan kabar yang memberikan harapan terhadap orang-orang mukmin. Sementara orang-orang munafik dalam surat Al-Maidah dan juga orang-orang yang kafir itu cirinya selalu mengabarkan yang membuat hati orang-orang beriman itu sedih. Tapi orang-orang beriman, pernah saya belajar tafsir dengan Ustadz Badrul Tamam, itu selalu cirinya memberikan kabar gembira, ya. Tidak ingin membuat hati beriman, orang beriman itu sedih. Beda dengan orang-orang non Muslim atau orang-orang munafik, orang Islam tapi dia munafik, dia Muslim, itu selalu memberikan kabar-kabar yang membuat hati orang-orang di masa Rasulullah itu bersedih. Nah, ini memberikan kabar gembira, kabar perjuangan, kabar satu harapan, hope, ya. Kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan, kan kira-kira begitu. Dan etikot, keyakinan akan kebenaran semua janjinya. Janji Allah pasti. Janji Allah pasti. Jadi keimanan yang murni, tauhid yang murni, tidak bercampur, tidak terkontaminasi dengan segala macam bentuk kesyirikan. Ya. Karena hanya keimanan yang murni dan amal soleh yang ikhlas kepada Allah, ini menjadi kunci utama kejayaan dan kemenangan Islam. Satu ceramah yang sangat indah, ya, yang memberikan satu harapan, memberikan satu hope, memberikan satu keyakinan baru bahwa nasrun, kemenangan atau pertolongan, dan tamkin kekuasaan itu pasti didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Saya Yudi Pramuko, Tuhan juga tertuang di semesta fasbir sabr jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.